Halo teman-teman semua, balik lagi di channel gue Perspektif Muda. Buat teman-teman yang baru pertama kali datang di channel ini, selamat datang dan perkenalin, nama gue Felix. Gue adalah seorang YouTube content creator di Indonesia ya, di channel ini Perspektif Muda, dan ada juga channel gue yang lain, channel reaction YouTube React gitu. Bisa dicari YouTube React YTREACT, itu reaction untuk entertainment purpose gitu. Kalau ini untuk gue mau mengedukasi dari sisi hukum, ada juga memberikan motivasi, ada juga sama podcast gitu. Tapi gue lebih fokus sekarang untuk hukum sama podcast dulu, motivasi gue hold dulu gitu. Oke, langsung aja di video kali ini gue mau ngelanjutin nih. Kalau tadi kemarin itu kita udah ngebahas seputar definisi, seputar batas-batas hukum pidana itu sejauh apa sih mengaturnya, apakah dia bisa seluruh dunia ataukah dia cuman Indonesia aja, dan definisi hukum pidana itu apa sih sebenarnya. Nah, kalau yang belum tahu bisa cek tuh, dasar banget, bisa dicek di video-video sebelumnya. Video sebelum ini persis sih, bukan sebelum-sebelumnya, video sebelum ini gitu. Nah, di video kali ini gue mau kasih kelanjutan gitu tentang asas-asas di hukum, asas legalitas dan hukum pidana, sama prinsip-prinsip di dalam hukum pidana tuh ada apa aja gitu. Nah, kita mulai dulu nih. Asas legalitas, legal itu kan related with law, related sama hukum gitu. Jadi teman-teman harus tahu nih, kalau misalnya asas legalitas itu berbicara di pasal 1 ayat 1 KUHP ya, nggak ada perbuatan yang bisa disangsikan, atau nggak ada perbuatan nih, gue baca aja deh biar sama nih, tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah ada terlebih dahulu daripada perbuatan itu sendiri. Jadi gak ada perbuatan yang bisa dihukum. Nggak, lu misal ngelakuin nih perbuatan misalnya bunuh orang, tapi undang-undang atau regulasi atau aturan tentang pembunuhan berencana, pembunuhan dengan sengaja itu belum dibuat. Kalau belum dibuat dia nggak bisa gitu loh. Mau diapain lu dibunuh? Ya belum ada aturannya, nggak bisa gitu loh. Jadi hukum pidana kita mengandung asas legalitas. Jadi selama perbuatannya itu terjadi sebelum adanya regulasi, nggak bisa. Misal nanti nih 2012 ada yang membunuh, 2014 baru berarti 2012 harus disangsikan berdasarkan undang-undang. Nggak bisa, undang-undangnya regulasi 2014, pembunuhan terjadi tindakannya 2012, nggak bisa gitu. Jadi fokus untuk mengadili legalitas berdasarkan hukum, tapi untuk peristiwa yang terjadinya setelah udah ada payung hukumnya gitu. Bisa diituin misalnya pembunuhan, misalnya contoh ada pencurian dan lain sebagainya gitu. Jadi fokus ke undang-undang yang telah ada terlebih dahulu daripada perbuatannya itu sendiri gitu. Nah, udah gitu nih ada beberapa rumusan asas yang penting banget yang harus kalian tahu nih berkaitan sama hukum pidana. Yang pertama nih, bahwa hukum pidana yang di Indonesia, yang dilakuin di Indonesia, diaplikasikan di Indonesia itu tuh bersifat lex scripta atau hukum tertulis. Kita lihat misal UUD, kita lihat KUHP, kita lihat kitab undang hukum dagang, kita lihat KUHPER. Nah, semua itu berbasis dokumen, berbasis kodifikasi hukum gitu. Dan itu semua tertulis gitu, karena kita lex scripta, kita berbasis apa-apa tertulis. Ada Perpu, ada Perpres, ada UU di situ, ada undang-undang dasar di situ, ada Pergub di situ, ada PP di situ. Nah, ada bahkan yang itu kan misalnya yang aturan corona, peraturan dari Menteri Kesehatan, Menkes gitu. Ada gitu, Menteri Pendidikan, ada. Semuanya tertulis karena itu termasuk asas atau prinsip kita. Yang kedua ini, bahwa undang-undang hukum pidana yang berlaku di Indonesia ini fokusnya secara surut. Jadi dia melihat ke depan gitu. Udah terjadi kayak gini, nanti buat besok-besok preventif gimana, harus dilakukan seperti apa. Dia nggak melihat ke arah yang ke belakang gitu. Artinya undang-undang tersebut hanya dapat diberlakukan terhadap seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan terlarang oleh undang-undang setelah undang-undang itu udah ada. Jadi gini, kalau misalnya nih dia nggak melihat ke belakang, contohnya yang tadi gue bilang undang-undang 2014, perbuatan 2012, dia nggak melihat lagi 2012 gue harus atur, harus dikasih sanksi, masuk penjara karena melanggar. Ya undang-undangnya kapan? 2014 kah?
tindakannya 2012, ya udah berarti ya diadilitnya berdasarkan 2014 dan setelahnya gitu, 2015, 2016, 2017 gitu loh. Nggak bisa diajuin di dalam 2013 pada undang-undangnya baru disahkan, baru ibaratnya kalau misalnya hukum internasional baru diratifikasi ya 2014, ya nggak bisa gitu loh. Sama yang ketiga nih, gak boleh ada penafsiran analogis. Nih contohnya analogis, lu bisa menganalogikan misalnya roti itu sama dengan nasi gini karena sama-sama kenyang. Buktinya orang luar gak perlu makan nasi, udah sama dengan breakfast, sama dengan sarapan. Analogi itu kan bisa beda tiap orang gitu. Kopi dengan teh sama, substitusi oke. Tapi apakah nggak ada orang yang bilang kopi dan teh itu sesuatu yang beda? Kopi itu pahit, teh itu manis. Ya beda gitu, analogi beda gitu. Jadi nggak boleh menafsirkan undang-undang. Undang-undang berkata A gitu. Yaudah kita menganalogikan gitu. Nggak boleh ditafsirkan gitu. Jadi harus ditafsirkan sesuai yang ada di undang-undang, apalagi di dalam undang-undang hukum pidana gitu. Nggak boleh menggunakan analogi nih. Dibilang bahwa analogi itu membandingin sesuatu yang hampir serupa tapi sebenarnya nggak sama gitu. Itu nggak boleh gitu, dilarang dibilang bahkan. Karena itu berpotensi buat perbuatan yang semula nggak melanggar hukum jadi melanggar karena dipakai analogi ini. Iya cocok juga. Padahal awalnya nggak melanggar gitu loh. Jadi kayak melanggar karena pakai analogi sebenarnya analogi perspektif dan penafsiran analogi tiap orang tuh beda-beda gitu loh. Jadi nggak bisa gitu kan. Jadi karena itu masyarakat tuh yang sebagian besar diatur kan perlu mendapatkan kepastian dari ketentuan-ketentuan. Jadi nggak boleh buat aturan terus. Analoginya adalah penggunaan kayak gini. Kalau nggak sesuai sama itu gimana? Udah beda, nggak bisa. Jadi harus kepastian. Yang ada di tulisan lex crepta itu ya harus sesuai sama itu, nggak boleh beda gitu loh. Oke. Gitu ya. Kita lanjut nih ke prinsip-prinsipnya gitu. Nah, prinsip-prinsipnya tuh sebenarnya ada banyak, beberapa di antaranya nih dia bilang ya. Beberapa prinsipnya misalnya nih, sebuah tindak pidana tuh dianggap tindak pidana kalau udah memenuhi dua unsur, subjektif, objektif. Kayak di perjanjian subjektif itu berkaitan ke orangnya gitu. Objektif ya berkaitan ke objeknya gitu. Subjektif berasal dari dalam diri si pelaku, orangnya gitu. Misalnya meminta pertanggungjawaban, dapat dipersalahkan gitu kan. Karena ya gini contohnya, lu pidana, lu mau salah, woi Felix lu salah atau salah, gua nggak tahu sih salah lu apa ya, tapi pokoknya gua mau lu salah. Nggak bisa, subjektif ya harus dilihat apa yang dipermasalahkan gitu. Lu salahin orang itu kenapa sih gitu loh. Atau lu minta pertanggungjawaban apa? Lu minta nih karena lu udah melakukan ini, lu mau pertanggungjawabkan ini. Lu udah menyalahi undang-undang karena begini. Either menyalahi atau lu minta pertanggungjawaban dari dia gitu loh. Karena kalau misalnya nggak ada yang lu mau dakwakan gitu, nggak ada yang lu mau tuntut, nggak bisa gitu, lu mau ngapain gitu loh, nggak bisa. Kalau objektif dia fokus ke si objeknya gitu loh, ke si kesalahannya gitu loh. Kesalahan yang dimaksud tuh bisa kesengajaan, dolus atau culpa. Kalau dolus ya misal lu udah merencanakan, lu kesel sama orang terus lu tabrak, mati orang itu. Atau lu gue udah merencanakan skenario untuk gue mau mencuri gitu, ya lu udah dengan sengaja, itu dolus. Kalau culpa, lu lagi nyetir tiba-tiba kucing lewat, terus tiba-tiba ada nenek lewat, lu nggak tahu gimana, gitu kan. Ya itu nggak sengaja, lu nggak sengaja mau nabrak kucing dan nenek itu, tapi tiba-tiba mereka datang di jalan. Kucing itu nggak melihat ada mobil lu, dan nenek itu mungkin agak rabun, nggak melihat ada mobil lu yang lewat gitu, ketabrak gitu. Ya lu misalnya tetap bertanggung jawab gitu, tapi lu bisa berdasarkan ini culpa, gue nggak mau, gue lagi nyetir, bukan keadaan mabuk, bukan gue mau ngebut dan lain-lain. Tiba-tiba mereka muncul gitu di depan mobil gue, ting gitu loh. Ya gue mau gimana, gue mau ngerem, udah nggak bisa, udah di sini jaraknya tinggal berapa senti, ya udah nggak bisa gitu. Nah itu dolus dan culpa gitu loh. Jadi fokusnya tadi kalau subjektif kan orangnya, kalau objektif ya si unsur objeknya gitu, berasal dari luar pelakunya gitu loh. Unsur dari objek itu kan di luar dari si pelaku kan.
gitu. Misalnya perbuatan manusia dapat perbuatan aktif akibat perbuatannya gitu. Keadaan-keadaannya, sifat yang dapat dihukum dan melawan hukum gitu. Gue bahas satu-satu deh. Kalau yang subjektif mestinya udah jelas ya, yang kayak dalam diri perilaku dia minta pertanggungjawaban. Misal kita jadi korban ya kita minta pertanggungjawaban, atau misalnya kita yang bersalah ya harus bertanggung jawab gitu, dipersalahkan. Kalau objeknya itu misalnya perbuatan manusianya gitu, perbuatan manusia, perbuatan aktif pasif. Kalau aktif ya dia berperan aktif, dia yang berperan. Kalau pasif ya ada tindakan dia tapi dia bukan aktif, yang misal dia idein doang atau dia pinjemin apa doang untuk melakukan, tapi itu ternyata membantu untuk melakukan proses gitu. Akibat perbuatan manusia ya misal lu nabrak terus orangnya meninggal kayak gitu bisa membahayakan, merusak, menghilangkan kepentingan orang lain. Keadaan-keadaan misalnya pada saat perbuatan itu dilakukan, misalnya keadaan apa orangnya gitu, atau setelah perbuatan itu dilakukan keadaannya apa, oh orangnya jadi sakit, oh orangnya jadi apa, oh gimana, misalnya contohnya pemerkosaan ya, berarti setelah pemerkosaan korbannya gimana, dia minta pertanggungjawaban kayak gitu. Itu kan bukan di diri orangnya, itu kan akibatnya gitu kan, atau keadaannya sekarang dia jadi trauma dan lain sebagainya. Sifat dapat dihukum dan melawan hukum ya, itu udah bukan orangnya gitu ya. Melawan hukum ya lo perbuatan lo misalnya membunuh orang, melawan hukum gitu. Dapat dihukum ya dapat dihukum karena lo melanggar regulasi. Nah kayak gitu, berkenaan sifat dapat dihukum tuh berkenaan dengan alasan yang dapat membebaskan. Kalau melawan hukum bertentangan. Jadi dapat dihukum ya apa sih yang bisa membebaskan dia gitu. Oh dia tuh sebenarnya nggak sengaja loh, dia tuh culpa loh gitu. Dapat dihukum ya berdasarkan regulasi apa gitu yang bisa meringankan dia, dan apa yang membuat dia dihukum, apa yang bisa membebaskan dia. Kalau sifat melawan hukum, fokus ya melawan hukum. Lu melawan hukumnya di mana? Oh lu melanggar, lu nabrak, lu membunuh, lu mencuri, lu memerkosa dan lain sebagainya. Kalau dapat dihukum, kenapa sih dia bisa dapat? Kenapa sih dia dihukum? Apa alasan lu untuk menghukum dia? Dia tuh nggak salah, dia gini. Nah itu lebih ke untuk tidak menghukum kayak gitu. Itu sih itu untuk prinsip-prinsipnya. Yang tadi objektif, subjektif, udah gitu tadi juga kita sempat bahas tentang asas legalitas, udah gitu bahwa hukum pidana itu lex scripta, undang-undang berlaku di Indonesia kayak gimana dan lain sebagainya untuk prinsip dan asasnya. Jadi semoga ini juga paham, karena ini dasar banget untuk memahami lebih lanjut terkait teori terkait hukum pidana itu sendiri gitu. Semoga kalian jelas dengan penjelasan gua dan bisa jadi manfaat untuk pengetahuan kalian berikutnya. Oke, segitu dulu video perspektif hukum dari gua. Semoga ini bisa bermanfaat, memberikan kalian perspektif terkait dunia hukum, khususnya hukum pidana lebih lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.